Wisnu adalah seorang polisi yang dikenal di wilayahnya, namun bukan dikenal karena ketegasan atau integritasnya, melainkan karena kelakuannya yang semena-mena dalam menjalankan tugas. Ia seringkali memberhentikan kendaraan tanpa alasan jelas dan menilang pengemudi sembarangan. Tak jarang ia memanfaatkan seragamnya untuk mendapatkan uang tilang tidak wajar dari warga yang tak berdaya. Banyak warga mengeluhkan sikapnya, namun mereka takut untuk melapor karena khawatir akan dibalas. Wisnu menikmati kekuasaan kecil yang ia miliki, menjadikannya alat untuk kesenangan pribadi. Ia tidak pernah merasa bersalah. Baginya, selama ia memakai seragam, semua tindakannya sah-sah saja. Di rumah, Wisnu tinggal bersama istrinya, Arumi, seorang wanita lembut yang kini tengah mengandung anak pertama mereka. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-9, namun Wisnu tidak menunjukkan sedikit pun perhatian terhadap kondisi Arumi. Ia lebih sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Arumi menunggu dengan cemas di rumah, memasak makanan yang tak pernah disentuh suaminya, membersihkan rumah, dan merawat kandungannya seorang diri. Ia tidak memiliki keluarga di dekatnya, hanya berharap pada kasih sayang suami yang perlahan mulai sirna. Pertengkaran menjadi rutinitas baru dalam rumah tangga mereka. Setiap kali Wisnu pulang, Arumi menyambut dengan wajah khawatir, namun sering dibalas dengan bentakan. Wisnu menganggap Arumi terlalu cerewet, terlalu banyak menuntut, padahal Arumi hanya ingin perhatian dan kehadiran suaminya di saat-saat sulit menjelang kelahiran. Kadang Wisnu pulang dengan bau alkohol dan suara tawa yang masih terngiang di telinganya, seakan ia baru saja pulang dari pesta, bukan dari tugas negara. Arumi mulai merasa tertekan, hatinya hancur setiap kali melihat wajah dingin Wisnu. Arumi sering menangis diam-diam di kamarnya. Ia berbicara sendiri pada bayi di dalam kandungannya, berharap anaknya kelak tidak memiliki sifat seperti ayahnya. Stres yang berkepanjangan mulai memengaruhi kesehatannya. Tubuhnya menjadi lemah, namun ia tetap memaksakan diri untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Arumi tidak ingin rumah mereka terlihat berantakan, meski di dalamnya tidak ada kehangatan lagi. Ia hanya bisa menunggu, berharap sebuah keajaiban akan mengubah sikap Wisnu, meski harapan itu makin hari makin memudar. Suatu hari, di kantor, Wisnu sedang tertawa terbahak-bahak bersama rekan-rekannya. Mereka berkumpul di sudut ruangan sambil minum tuak yang dibawa dari luar. Canda dan tawa mereka memecah keheningan kantor polisi itu. Tak ada rasa tanggung jawab, tak ada rasa bersalah. Semua hanyut dalam kesenangan semu. Wisnu menikmati momen-momen seperti ini, momen di mana ia merasa bebas dari beban rumah tangga dan tugas. Ia berdiri dan berkata hendak ke kamar mandi, lalu berjalan santai menyusuri lorong yang sepi, tak menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Sesampainya di kamar mandi, Wisnu membuka pintu dan berjalan menuju salah satu bilik. Namun sebelum sempat membuka pintu bilik tersebut, matanya menangkap gerakan aneh di pojok ruangan. Seekor ular piton berukuran sedang menggeliat perlahan di dekat saluran air. Ular itu tidak menyerang, hanya diam memandang Wisnu dengan tatapan tajam yang anehnya seperti mengandung amarah. Bukannya takut atau merasa terancam, Wisnu justru marah dan jijik. Ia langsung mencari sebatang kayu di dekat jendela, lalu menghampiri ular itu dengan langkah kasar. Tanpa pikir panjang, ia memukul tubuh ular itu berulang kali. Darah mulai mengalir, namun Wisnu terus memukul hingga hewan itu mati dalam genangan darahnya. Setelah merasa puas, Wisnu membuang kayu tersebut dan mencuci tangannya dengan santai. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginya, ular hanyalah binatang menjijikkan yang pantas dibunuh.
Ia tak menganggap bahwa nyawa ular itu berarti apa-apa. Usai dari kamar mandi, ia kembali ke meja teman-temannya dan tertawa seolah tak ada yang terjadi. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa tindakan kecil yang baru saja ia lakukan akan menjadi awal dari petaka besar dalam hidupnya. Hari itu berlanjut seperti biasa dengan tawa, minuman, dan kelalaian dari tugas. Menjelang malam, Wisnu pulang ke rumah. Saat membuka pintu, Arumi sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah kusam dan mata bengkak. Ia menahan diri agar tidak langsung menangis, tapi emosinya meledak saat melihat Wisnu pulang dengan langkah sempoyongan dan bau tuak yang menyengat. "Kamu pulang jam segini lagi? Aku butuh kamu, Wisnu. Kamu tahu aku bisa melahirkan kapan saja," bentaknya. Wisnu hanya mendengus, melemparkan jaket ke sofa, dan menyalakan televisi. "Jangan mulai lagi, Arumi. Aku capek, jangan cerewet," jawabnya ketus. Pertengkaran kembali meledak, dan seperti malam-malam sebelumnya, tak ada solusi, hanya luka batin yang makin dalam. Di tengah adu mulut mereka, tiba-tiba Arumi menjerit keras. Tangannya memegang perutnya yang mendadak terasa nyeri luar biasa. Air ketubannya pecah seketika, membasahi lantai. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Wisnu yang awalnya masih marah, langsung panik. Ia mengangkat tubuh Arumi dan membawanya ke mobil, melaju kencang menuju rumah sakit terdekat. Di sepanjang jalan, Arumi menggenggam tangan Wisnu erat-erat, sambil terus merintih kesakitan. Wajah Wisnu tegang, matanya mulai menunjukkan kekhawatiran. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan akan kehilangan. Sesampainya di rumah sakit, Arumi segera dilarikan ke ruang bersalin. Wisnu hanya bisa menunggu di luar, duduk gelisah dengan tangan yang gemetar. Detik demi detik terasa seperti jam. Suara teriakan Arumi samar-samar terdengar dari balik pintu. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang bersalin dengan wajah pucat dan terkejut. "Pak, ini di luar nalar. Istri Anda baru saja melahirkan 10 bayi kembar." Tapi bukan itu yang mengejutkan mereka semua, memiliki sisik seperti ular piton di tubuh mereka. Wisnu membeku di tempat. Kata-kata dokter itu seperti palu godam menghantam dadanya. Ia segera berlari masuk ke ruangan dan menyaksikan sendiri bayi-bayi itu 10 sosok mungil dengan tubuh bersisik mengkilap seperti ular. Wisnu berdiri kaku di ambang pintu ruang bersalin. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan yang ada di hadapannya. 10 bayi kecil terbaring di inkubator, menangis pelan dengan tubuh yang tertutupi sisik mengkilap, persis seperti ular piton yang ia bunuh siang tadi. Beberapa bayi bahkan memiliki mata kekuningan yang menyerupai mata reptil. Arumi terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, namun ia menatap bayi-bayi itu dengan kasih sayang, meski ada air mata mengalir di pipinya. "Itu, anak-anak kita, Wisnu," bisiknya lirih. Tapi Wisnu tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mundur perlahan, tubuhnya gemetar, pikirannya kalut. Kabar aneh itu cepat menyebar di rumah sakit. Para perawat berbisik-bisik. Beberapa pasien keluar dari kamar untuk mengintip. Wartawan mulai berdatangan. Direktur rumah sakit memutuskan untuk memanggil ahli medis dan pihak berwenang. Fenomena ini dianggap luar biasa, bahkan supranatural. Wisnu tak bisa menghadapi tekanan itu. Ia merasa seluruh dunia menatapnya dengan sorot aneh, seolah ia telah melakukan dosa besar. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia berbalik dan berlari keluar dari rumah sakit. Arumi memanggil namanya dengan suara lemah, tapi Wisnu tak mengindahkan. Ia terus berlari. Di luar rumah sakit, malam terasa dingin menusuk tulang. Wisnu masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, lalu melaju tanpa arah. Jalanan sepi, hanya cahaya lampu jalan yang redup menemani. Sampai akhirnya ia berhenti di tepi jalan, menepikan mobil di bawah pohon besar yang sunyi.
Ia keluar, berdiri di samping mobil, lalu menjatuhkan diri ke tanah.